Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Putri Nesrina Amri. Saya Muhammad Yusufra Abi. Saya Aksal Aknanda. Saya Muhammad Sultan Rashid. Yang pertama itu ada online building material system sebagai tema kita. Yang pertama itu ada system request. Project sponsor oleh Haji Shimban, owner of building material shop. Yang kedua ada BusinessNet. Project ini dibuat untuk memudahkan pelanggan melakukan pembelian dari jarak jauh menggunakan internet dan pelanggan bisa melihat kebutuhan building materials yang diinginkan menggunakan internet. Selanjutnya ada business requirement. Dengan menggunakan online building material system, pelanggan dapat mengakses stok barang dan mengecek harga dengan mudah dan akurat. Fitur utama yang ada pada sistem ini adalah pengecekan stok, transaksi pembayaran yang mudah, melakukan wishlist, dan pengiriman yang terjamin aman. Selanjutnya ada business value. Yang pertama itu keuntungan intangible. Yang pertama itu pemesanan barang yang meningkat, mudah dikenal banyak orang melalui media sosial, dan meningkatkan efisiensi operasional toko. Yang terakhir ada meminimalisir biaya yang tidak perlu dan memaksimalkan keuntungan. Lalu selanjutnya ada keuntungan tangible. Yang pertama itu sebesar 900 juta rupiah transaksi dari pelanggan baru. Lalu ada 1,5 miliar rupiah transaksi dari pelanggan lama. Yang terakhir ada 200 juta rupiah pengurangan biaya operasional. Yang kedua adalah feasibility analysis. Feasibility analysis itu ada technical feasibility, economic feasibility, dan organizational feasibility. Technical feasibility itu ada memilih platform e-commerce yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, akses sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang manajemen toko online. Yang ketiga, sistem pembayaran online yang aman dan efisien. Yang keempat, sistem manajemen stok yang baik. Lalu ada ekonomi feasibility yang kita rangkum dari 2022 sampai 2024. Present value of benefit-nya pada tahun 2023 ada 1 miliar 67.995.728 rupiah. Lalu pada tahun 2024 ada 1,1 miliar 75.466.996 rupiah. Dan present value of all benefit-nya pada tahun 2023 sebesar 1,1 miliar 67.995.728 rupiah, dan pada tahun 2024 sebesar 2 miliar 243.462.724 rupiah. Lalu ada total development cost sebesar 450 juta rupiah yang dibayar pada awal 2022. Lalu ada present value of cost pada tahun 2022 sebesar 518.867.925 rupiah, dan pada tahun 2023 sebesar 195.799.217 rupiah, dan pada tahun 2024 201.508.628 rupiah. Lalu ada return on investment di 3 tahun sebesar 144,8%, dan break even point pada tahun ke-1 bulan ke-6. Lalu ada organizational feasibility, yaitu kemampuan untuk mengatur dan menjalankan bisnis secara efisien dan efektif, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, dan kemampuan untuk memberikan layanan yang memuaskan. Lalu ini ada use case diagram. Use case diagram pada online building material ini ada 3 aktor. Yang pertama pelanggan, admin, dan sistem. Kalau sebelum memasuki sistem, pelanggan dan admin itu harus melakukan login ke website. Lalu hubungan antara aktor pelanggan dan sistem ada 3. Yang pertama melihat barang yang ingin dibeli, memilih barang yang akan dibeli, dan upload bukti pembayaran. Lalu ada admin yang berhubungan dengan sistem, yaitu mengecek stok barang dan mengupdate barang.
Selanjutnya, gambar ini adalah proses validasi dan kata sandi untuk admin atau pelanggan yang akan mengakses sistem. Jika ID dan kata sandi tidak valid, maka pengguna dapat mencoba lagi sampai akun diblokir setelah beberapa kali gagal. Jika valid, sistem akan mengidentifikasi jenis pengguna dan memberikan akses yang sesuai. Selanjutnya, gambar ini adalah proses login admin, pengecekan dan pembaruan stok, dan respon sistem terhadap tindakan tersebut. Proses ini dimulai dengan admin login, kemudian sistem akan menerima login, kemudian admin mengecek stok dan memperbaruinya jika perlu. Sistem ini akan menampilkan menu utama dan merefresh informasi stok. Selanjutnya. Ya, selanjutnya di sini aktornya ada pelanggan dan sistem. Yang pertama, pelanggan akan memulai dengan melakukan login, di mana ia akan memasukkan ID dan password terlebih dahulu. Lalu sistem menerima ID dan password tersebut. Lalu apabila ID dan password valid, maka sistem akan menampilkan menu utama. Setelah menu utama tampil pada layar pelanggan, pelanggan akan melihat barang, lalu memilih barang yang ingin ia beli. Setelah dapat barang yang ia beli, lalu sistem akan memproses barang pilihan pelanggan, kemudian memberikan total tagihan barang yang sudah dipilih. Lalu setelah tagihan muncul, pelanggan akan membayar tagihan tersebut, lalu mengupload bukti pembayaran, dan sistem akan menerima bukti pembayaran tersebut. Lalu selesai. Selanjutnya. Nah, ini masuk ke sequence diagram. Ada pelanggan dan admin. Pelanggan dan admin sebelum masuk ke tampilan akan memasuki menu login terlebih dahulu, di mana pelanggan dan admin harus memasukkan ID dan password. Apabila ID dan password sudah masuk, maka itu akan divalidasi oleh manajer validasi, yang dimana sistem itu sendiri. Apabila validasi ID dan password sudah sesuai, maka sistem akan menampilkan menu utama. Namun apabila tidak sesuai, tidak valid, maka sistem akan memberikan kesempatan 3 kali. Namun setelah 3 kali tetap tidak berhasil juga, sistem akan memblokir akun tersebut dan menampilkan apa kesalahan dari akun tersebut. Selanjutnya. Selanjutnya ada pelanggan. Jadi pelanggan men-searching barang ke menu utama. Lalu menu utama akan menampilkan menu barang pilihan. Pelanggan juga memasukkan jumlah barang dan ditampilkan ke menu barang pilihan. Lalu menu barang pilihan akan mengecek ketersediaan barang. Jika keinginan yang diinginkan pelanggan terpenuhi, maka balance. Jika tidak, manajer barang pilihan akan menampilkan notifikasi pesan kesalahan. Jika iya, manajer barang pilihan akan memasukkan keinginan pelanggan ke keranjang pembelian. Lalu yang selanjutnya ada admin. Admin memilih fitur update barang di menu utama. Lalu menu utama akan menampilkan menu update barang. Lalu admin bisa mengisi data di menu update barang. Lalu setelah itu menu update barang akan mengisi data di manajer update barang. Lalu manajer update barang juga akan menampilkan hasil di menu update barang. Kemudian gambar ini adalah proses interaksi antara pelanggan, menu utama, menu upload bukti, manajer upload bukti, dan bukti pembayaran dalam sebuah sistem. Proses ini dimulai dengan pelanggan memilih untuk mengupload bukti pembayaran, yang kemudian ditampilkan di menu utama dan menu upload bukti. Manajer dapat menyetel bukti pembayaran yang diupload dan bukti pembayaran menjadi terlihat. Selanjutnya, kemudian gambar ini menggambarkan proses atau sistem kemungkinan terkait dengan manajemen stok. Diagram ini melibatkan peran-peran berbeda seperti admin, manajer stok barang,
balance, dan sistem material building yang berinteraksi melalui menu utama dan menu stok barang. Proses ini dimulai dari admin memilih stok barang dengan memanggil fungsi pilih stok barang dari menu utama. Kemudian manajer stok barang mengecek stok barang dengan memanggil fungsi cek stok barang dan menyetel stok barang dengan memanggil fungsi set stok barang. Kemudian balance akan mengambil informasi stok barang dengan memanggil fungsi get stok barang dari menu stok barang dan menampilkannya dengan memanggil fungsi tampilkan. Kemudian sistem material building berhubungan dengan stok barang yang disetel oleh manajer. Lanjut ya. Lalu ada kelas diagram. Ini adalah kelas diagram dari online building material. Yang pertama ini sistem material building ini memiliki dua menu. Yang pertama menu login dan menu utama. Menu login ini dikelola oleh manajer validasi yang berisi tentang login, blokir akun, dan validasi ID PIN. Nah, si manajer validasi ini bisa mengakses login dengan cara mendapatkan password. Yang kedua adalah menu utama. Menu utama mewarisi menu barang, menu stok barang, menu upload bukti pembayaran, dan menu update barang. Menu barang ini dikelola oleh manajer barang untuk mengakses balance, dan menu stok barang dikelola oleh manajer stok barang untuk mengakses balance. Yang ketiga ada menu upload bukti pembayaran dikelola oleh manajer upload bukti pembayaran untuk mengakses bukti pembayaran dari pelanggan. Yang keempat adalah menu update barang, itu dikelola oleh manajer update barang untuk mengakses list-list barang apa saja yang ada di dalam sistem. Lanjut. Selanjutnya ada user interface. Ini adalah tampilan dari form login yang gimana di sana ada username atau email address, kita harus memasukkan tersebut dan juga sandi. Lalu selanjutnya ada keranjang. Jadi di menu keranjang ini pelanggan bisa memasukkan barang-barang apa saja yang kemungkinan akan dibeli lalu ditaruh di keranjang ini. Di sini juga tertera subtotal dan ongkos dari pengirimannya. Lalu juga ditampilkan total dari kedua biaya tersebut. Lalu setelah keranjang sudah dimasukkan dan diproses, maka masuk ke tampilan checkout. Di checkout ini kita wajib memasukkan contact information, shipping address, shipping option, sama payment option. Nah, setelah semuanya sudah sesuai dengan keinginan pelanggan, maka pelanggan akan mengklik place order, atau jika tidak sesuai maka pelanggan akan mencet return to chart. Selanjutnya. Terus ini yang terakhir di mana admin apabila ada pesanan masuk, admin bisa mengelola barang-barang tersebut, di mana statusnya yang tadinya baru masuk akan berstatus ditahan, dan apabila sudah selesai akan berstatus selesai. Nah, untuk mengatur semua itu ada pada tindakan massal. Setelah diklik kita bisa memilih pesanan itu akan masuk ke pengiriman, pesanan itu ada kesalahan, atau pesanan itu sudah selesai. Maka setelah itu admin akan mengklik terapkan. Sudah selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai online building material shop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.